Shalom semuanya. Bersyukur ya kita hari ini berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Meskipun belum banyak jumlahnya yang datang, tapi kita mau bersyukur buat kesempatan kita beribadah ya. Banyak teman-teman kita di negara-negara lain yang untuk beribadah itu mereka harus berjuang. Jadi kita jangan take it for granted, kesempatan kita berada di rumah Tuhan. Ini adalah suatu anugerah. Ya. Kita mau siapkan hati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan berada di rumah-Mu ya Tuhan. Ini adalah kerinduan kami ya Tuhan untuk boleh menikmati waktu kami bersama-Mu Tuhan, menyembah, mengagumi keindahan-Mu ya Tuhan, mengagumi kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hati kami mungkin punya masalah sendiri-sendiri Tuhan, yang bahkan orang terdekat kami tidak mengetahui ya Tuhan, tapi Kau Allah yang mengetahui apa yang kami rasakan, Kau Allah yang peduli akan kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami terbuka di hadapan-Mu, kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan, kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami hadapi ya Tuhan, Kau sudah memenangkannya buat kami Tuhan, Kau yang akan membantu kami melalui itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini mengatakan bahwa tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Biar lagu ini boleh menjadi nyanyian iman kita, bahwa kasih-Nya, karya yang sempurna dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku
Oke, seberapapun yang hadir, kita mau tetap semangat ya. Kita mau kasih salam kanan kiri dulu. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Oke, kita mau siapkan hati, kita memuji Tuhan. Wow.
teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita mau belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau mungkin hari ini jiwa kita, tubuh kita lelah, tapi biar kita mau datang untuk menyembah Dia dalam roh, sehingga kita dalam hadiratnya roh kita boleh disegarkan, sehingga hidup kita pun boleh mendapat kesegaran yang dari dalam. Sekalipun kita menghadapi masalah, sekalipun tubuh kita lelah, tetapi karena sukacita yang dari dalam, karena sukacita yang sejati itu boleh memulihkan hidup kita, boleh membangkitkan semangat kita. Kita mau menjadi penyembah Dia yang benar. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu
waktu untuk menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Mari ambil waktu ini untuk benar-benar menyembah Dia. Kita mau fokuskan pikiran kita kepada satu Allah, Allah yang peduli dan mengasihi setiap kita. Biar hidup kita apapun keadaannya boleh menjadi persembahan. Mungkin kita sendiri tidak senang, tidak berkenan pada hidup kita, tapi ketika kita mau cukup rendah hati untuk menyerahkannya pada Tuhan, Tuhan bisa menjadikannya indah. Mari kita bawa hidup kita benar-benar serahkan. Jangan ada satu area ataupun hal yang tersembunyi yang tidak kita serahkan pada Dia, tapi kita mau belajar pagi hari ini untuk menyerahkan hidup kita. Haleluya, kita mau nyanyikan lagu ini lagi. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami, menciptakan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah menguduskan kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kiranya hidup kami menjadi kehidupan yang merupakan penyembahan kepada Engkau ya Tuhan, suatu persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya senang Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kita mendengar firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, kita mau stretch dalam hal-hal rohani, di dalam kesetiaan kita untuk mengikuti panggilan surgawi ya, untuk menetapkan waktu-waktu di mana kita bisa beribadah sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bertumbuh di dalamnya. Kenapa kita harus hadir di dalam ibadah onsite bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus? Itu sangat penting ya, karena pada waktu kita beribadah bersama-sama, bertemu satu dengan yang lainnya sebagai satu tubuh Kristus, kita bisa saling menguatkan, kita bisa melayani menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin pada saat ini sedang menyaksikan ibadah online juga, saya menghimbau kalau bisa datang di dalam ibadah onsite. Mari kita sebagai satu tubuh Kristus, kita beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini ada beberapa mahasiswa dari Sati yang juga akan membantu pelayanan selama weekend di gereja kita, dan saya mempersilahkan mereka akan memperkenalkan nama mereka dan asal semester di mana mereka sekarang studi di STT Satya Bakti Malang. Kemudian saya memberikan waktu selanjutnya kepada Bapak Evangelis Kuncoro untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya persilahkan untuk mahasiswa Sati.
Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yeditia Ken John Hope Lawalata. Saya biasa dipanggil Ken. Saya asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya sedang berkuliah di STT Sati dan saya baru masuk semester yang keempat. Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Mayorita Yulianti Manalu, biasa dipanggil Mayo. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara dan saat ini saya kuliah di STT Satya Bakti semester 6. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Abigail Sharon Rufan. Saya biasa dipanggilnya Sharon. Saya asalnya dari Semarang. Saya kuliah di Sati, saat ini saya semester 8. Saya bersyukur banget ya bisa ada di tempat ini bersama teman-teman saya untuk pelayanan bersama dengan Bapak Ibu Gembala dan juga saudara-saudara sekalian di tempat ini. Kiranya kami bisa diterima dengan baik dan pelayanan kami bisa menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. It's always pleasure to come here. Benar. It's always great joy. So, topik yang kita akan diskusikan atau kita renungkan pada hari ini adalah topik yang luar biasa sekali berjudul From Goals to Glory. Dari goal-goal, target-target yang kita tetapkan, kita mengarah kepada dan kita mencapai kemuliaan. Kemarin saya menyampaikan sebuah renungan firman. Tuhan memberikan kepada saya pada saat itu untuk berbicara dari Mazmur 37. Coba ya, saya titip pesan ya kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Ambil waktu untuk membuka Mazmur 37 dan Anda baca itu. Tiap ayat di Mazmur itu tuh kebenarannya luar biasa. Namun kemudian yang jadi pertanyaan adalah, begitu kontrasnya mengenai apa yang kita baca di dalam Alkitab dengan apa yang kita dengar atau kita saksikan atau mungkin kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah cukup lama merenungkan mengenai polemik ini. Mengapa ya kok apa yang kita baca di dalam Alkitab itu seringkali kok rasanya gitu ya, itu tidak cocok dengan realita. Lalu kemudian Roh Kudus itu baik sekali. Roh Kudus memunculkan di dalam pikiran saya sebuah pertanyaan. Yang mana realita yang sebenarnya? Biasanya kita take it for granted ya. Loh, hidup ini ya realita. Tahukah Anda bahwa di dalam filsafat apa yang Anda lihat, apa yang kita alami ini itu bukan realita yang sebenarnya. Itu dikenal dengan nama fenomena. Jadi fenomena itu apa? Fenomena itu seperti kalau misalnya Anda, pernah kukulen enggak? Sorry ngomongnya, kalau kamu kukulen terus diberesin yang kelihatan di kulit ini, kira-kira kamu kukulen lagi enggak? Wah, itu ada yang pengalaman itu langsung gini. Iya Pak, makanya orang kukulen itu terus kukulen. Nah kalau Anda pergi ke dokter kulit, ternyata masalahnya itu bukan cuma sekedar membersihkan yang tampak di depan ini. Harus dicari akar masalahnya. Mungkin makanan Anda yang menimbulkan alergi atau menciptakan begitu banyak berminyak gitu ya. Nah jadi harus dicari akar masalahnya, apa yang ada di dalamnya. Yang kemudian tampil keluar
Yang terlihat itulah yang dikenal dengan nama fenomena. Nah, apa yang di dalam yang menciptakan yang terlihat itulah realita sebenarnya yang dikenal dengan istilah nomena. Jadi sekarang menjadi sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya realita yang kita pandang realita ini adalah realita yang sebenarnya? Atau ini cuma sekedar fenomena dari nomena? Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya akan membawa dari pemikiran yang seperti ini masuk lagi kepada sesuatu yang mungkin langsung bisa Anda pahami. Kita ini sebenarnya manusia yang punya roh. Atau kita ini sebenarnya roh yang ada di dalam tubuh manusia. Gereja ini dipenuhi oleh young, highly intelligent people, highly educated at least. Kira-kira ada yang bisa jawab saya enggak? Anda ini sebenarnya manusia yang punya roh, atau sebenarnya kita ini adalah makhluk roh yang di dalam tubuh manusia? Yang mana sebenarnya? Realita yang sebenarnya dari dua hal ini. Karena jawaban Anda itu akan menentukan fokus hidup Anda itu di mana. Anda menjalani hidup itu pikiran muncul, apa yang Anda lakukan seluruh hidup Anda itu akan Anda buang ke sana, itu ditentukan oleh jawaban dari pilihan ini, dua pertanyaan ini. So which one? Jujur ya, kalau Anda adalah manusia, di dalam tubuh Anda adalah roh, pertanyaan saya, mengapa kita ada hanya untuk periode yang sangat singkat di dunia ini? Mohon maaf ya, kita ini barusan melewati masa pandemik ya. Saya sampaikan kepada Anda ya, di dalam masa pandemik itu, saya punya bekas mahasiswa, ex-mahasiswa. Lek ngomong enggak enak ya, ex-mahasiswa. Ya dulu mereka ada di bawah bimbingan saya mengajar mereka dan mereka sudah lulus. Ya mereka bukan lagi mahasiswa dong, ya toh? Nah, jadi ya terpaksa ngomong ya, pasca mahasiswa. Ya. Usia seperti Anda, bahkan ya usia seperti Anda. 4 yang berangkat masa pandemi kemarin. Salah satunya kejadian di belakang sini. 2 minggu dari menduduki jabatan yang baru sebagai ketua Departemen IT sebuah universitas di luar pulau Jawa ini. 2 minggu, hanya sisa 2 minggu, belum merit. Meninggal. Tidak ada sakit. Sampai sekarang kita berdebat, ini kena stroke atau serangan jantung. We don't know, karena kami tidak berani melakukan visum. Kalau visum kan jenazahnya harus dibongkar. We don't know. Tapi satu hal, sakit sekali saya ini. Saya sampai tanya pada Tuhan, aku ini sudah kurang apa? Sudah berjelilah kayak gini, kok enggak dikasih istirahat? Lah sana belum apa-apa, lagi kok dipanggil pulang? So you know what, kalau ada di antara kita yang berpikir bahwa saya akan hidup selamanya, saya mohon maaf, Anda perlu terapi. Ya. Karena realitanya enggak. Realitanya seperti kayak firman Tuhan berkata, kita ini bagaikan uap. Hari ini kelihatan, besok just gone. Like that. Nah jadi kalau seandainya dikatakan kita ini adalah manusia yang ada rohnya, apakah itu realitas sebenarnya? Atau itu hanyalah sebuah fenomena? Realita sebenarnya itu adalah kita ini makhluk rohani yang ada di dalam tubuh jasmani. Kenapa? Karena begitu tubuh ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, istilahnya kalau mobil ya, beli baru, dipakai sekian tahun mulai ada masalah onderdilnya, spare part dan segala macam, keluar masuk bengkel. Kita sudah tahu waktunya mobil itu untuk dimasukkan jang ya. Demikian juga dengan kita, tubuh ini ada masanya. Nah kalau sudah selesai, ya sudah, kita harus berangkat. Tapi anehnya, roh kita tetap.
Nah dari situ kita memahami sebenarnya realita, nomena yang sesungguhnya siapa diri kita itu. Kita ini sebenarnya makhluk rohani yang ada di dalam tubuh manusiawi. Itu realita kita. Oke? Dan berikutnya terus ada pertanyaan. Loh, ada ekstrim seperti contohnya ya kalau kita mempelajari biografi Siddhartha Gautama, itu beliau melewati masa di mana untuk mencapai pencerahan itu dia jatuh ke dalam sebuah ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu ya, dari hedonisme sampai kepada asketisme, dan kemudian dia menemukan bahwa ekstrim ini salah, ekstrim itu pun salah. Demikian juga dengan pemahaman yang mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah mengarah 100% pada kerohanian. Lalu kemudian dalam sejarah gereja kita menemukan orang-orang yang meninggalkan dunia ini, meninggalkan masyarakat untuk berdiam diri di padang gurun. Tidak mau ketemu siapa-siapa. Kenapa? Karena yang penting itu rohani. Masalahnya adalah kita menemukan bahwa Yesus Kristus sendiri mengutus kita bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi justru untuk masuk ke dalam dunia. Yesus Kristus sendiri berkata bahwa kita itu adalah garam. Garam itu justru dimasukkan ke dalam masakan untuk memberikan rasa kepada masakan tersebut. So my dear friend, Bapak dan Ibu sekalian, kita menemukan bahwa Alkitab itu mengajarkan kepada kita ya. Kalau kita membaca kitab Wahyu ya, kita menemukan bahwa sebenarnya itu bukan pemisahan antara kerohanian ataupun keduniawian. Tetapi kita menemukan bahwa antara duniawi dan spiritualisme ini di dalam pemahaman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab itu adalah intertwined. Satu dengan yang lain itu tidak terpisahkan, dan ternyata apa yang akan terjadi di dalam kekekalan kita itu harus melalui proses dan ditentukan di dalam kehidupan duniawi ini. Salah satu contoh ucapan yang cukup membuat saya tersenyum adalah Rick Warren sebagai seorang pastor ya, dia tampaknya harus mengkonseling sekian banyak masalah krisis keluarga. Sampai suatu hari dia mengeluarkan pernyataan. Nah ini saya lihat ini ada pasangan-pasangan muda ini ya. Yang belum dapat pasangan, belum menikah, jangan khawatir. Nikmatilah masa bujangmu. Serius ya. Kenapa? Karena ternyata menikah itu adalah tantangan yang luar biasa. Sedemikian luar biasanya sehingga pastor hebat seperti Rick Warren sampai berkata, tahukah engkau kenapa kok Tuhan memberikan kepada kita perkawinan? Itu maksudnya supaya kita latihan. Nanti bisa hidup bersama di dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau Anda bisa bertahan di dalam perkawinan, lulus bisa hidup bersama di surga. Sebab kalau tidak, Anda bisa bayangkan, kalau tidak bisa cocok sama orang, lalu Anda harus hidup dengan orang itu selama-lamanya, iku piye rasane gitu loh. Nah teman-teman, semua perkataan saya ini saya sampaikan kepada Anda ya. Karena pada saat ini saya juga harus menyadari, saya ini tiap hari kerjaan saya itu mengamati apa yang sedang terjadi di dunia. Dan saya menemukan bahwa bagian perikop Alkitab yang sebentar lagi akan kita bahas ini, itu bagi generasi Anda mungkin ada yang berpikir, ini enggak relevan, ini enggak ada manfaatnya buat saya. Dan kemudian beberapa dari Anda seketika akan tune out. Nah sekarang saya perlu sampaikan kepada Anda, bagian ini yang kita baca ini adalah amat penting sekali. Kenapa? Karena ini bicara mengenai realita kita, yaitu kehidupan rohani kita. Apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini penting dan perlu. Tetapi Anda harus ingat, itu untuk persiapan kita masuk di dalam kehidupan kekekalan tersebut. Mari kita membaca Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 saya akan membacakan buat Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian dari ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-15a. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Mari kita renungkan satu demi satu ya. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Anda harus paham latar belakang daripada ayat ini adalah Rasul Paulus menceritakan tentang siapa dirinya dia. Nah, kalau kita misalnya naik sedikit ya, ini ada dari ayat keempat itu ada tertulis begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya, iman mereka, kebanggaan mereka, jati diri mereka, nilai diri mereka pada hal-hal yang lahiriah. Aku lebih lagi daripada mereka. Demikian Rasul Paulus berkata. Lalu dia memberikan kredensial dia. Disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kita sebenarnya kurang lebih sama, meskipun kita menganggap bahwa nilai ini adalah nilai zaman jadul. Tapi kita di dalam kehidupan kita, kalau mau jujur, kita mau menilai diri kita dan kita akan dihargai oleh masyarakat, itu kita ada kredensialnya. Hal-hal lahiriah yang tampil di dalam diri kita, itu yang memberikan kepada kita, aku bisa berdiri di masyarakat ini. Ya. Dan Rasul Paulus menunjukkan hal-hal yang penting bagi masyarakat dia di zaman itu. Kita bisa meletakkan hal-hal yang penting bagi kita di zaman ini, di dalam konteks ini. Nah, tetapi hal yang menarik adalah Rasul Paulus kemudian di ayat ke-7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi hal-hal lahiriah itu, di sini ada sebuah perbandingan, dan perbandingan itu Rasul Paulus berkata, itu tuh sebenarnya hanyalah sampah. Tetapi pengenalan akan Kristus itu adalah yang paling berharga, yang jauh lebih berharga dari semua kredensial yang dipandang begitu berharga tentang dirinya. Anda tahu Rasul Paulus ini ya, ini memiliki sebuah kriteria yang luar biasa sekali. Ada sebuah kejadian di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat itu orang-orang yang tidak suka pada pemberitaan Injil, itu orang-orang penyembah berhala, mereka membuat tuduhan palsu sehingga Rasul Paulus itu ditangkap. Nah, ketika dia ditangkap, dia dibawa dan kemudian dia akan disiksa. Nah, yang nangkap siapa? Orang Romawi. Mereka pada saat itu di wilayah jajahan. Orang Romawi memukuli orang jajahan itu biasa. Anda harus jangan kaget ya. Saya sampaikan kepada Anda ya. Kekejaman orang Romawi itu salah satu supaya Anda paham ya. Anda tahu praktek homoseksual ya, yang sampai sekarang berlaku di penjara-penjara pria itu. Anda harus tahu bahwa praktek homoseksual itu kalau diteliti secara sejarah itu dimulai dari perilaku para tentara-tentara Romawi. Jadi para tentara Romawi itu ketika mereka untuk menundukkan orang yang mereka taklukkan, salah satunya itu adalah mereka akan memperkosa prajurit-prajurit lawan mereka. Jadi menghancurkan kelaki-lakian dari pria itu dengan cara begitu. Nah, Anda harus tahu begitulah orang Romawi memperlakukan orang-orang yang mereka jajah. Kalau Anda wanita sudah nggak usah ngomong, Anda ngerti lah kurang lebih apa yang terjadi. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu Rasul Paulus itu mau disiksa, dan Anda tahu Rasul Paulus hanya jawab gini, kamu boleh nyiksa seorang warga negara Romawi. Langsung Kisah Para Rasul mencatat semua orang yang akan menyiksa dia langsung lepas tangan dan mereka mundur. Kenapa? Karena kualitas itu saja bisa membuat mereka semua dipenggal. Mereka tidak boleh menyentuh warga negara Romawi. Ini adalah kualitas yang dimiliki oleh Rasul Paulus di zaman itu. Seorang lahir dari keturunan jajahan yang membuat penjajahnya sendiri ketakutan sama dia. Itulah Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa semua itu adalah tidak berharga sesudah dia mengenal Kristus.
Dan Anda perhatikan baik-baik ya. Rasul Paulus kemudian berkata, bahkan sesudah dia mengenal Kristus, dia mengejar sesuatu di dalam hidupnya. Ini adalah goal di dalam hidupnya. Ketika ini dicatat kepada kita, untuk kita, maka Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, saya yakin orang Kristen itu seharusnya punya juga goal seperti ini. Ayat 10 tadi. Yang aku kehendaki, apa yang dia ingin capai. Satu, mengenal Yesus Kristus. Siapa di antara Anda kenal Pak Jokowi? Ini contoh klasik. Ayo, ada yang kenal? Wah, ini satu ruangan ini orang-orang pintar semua. Kalau saya tanya, siapa tahu Pak Jokowi? Hah, cuma satu orang. Kalau tahu semua tahu ya. Kalau belum tahu saya tanya, pernah nonton TV atau baca berita? Ya. Teman-teman, kalau tahu kita tahu, tapi kalau kenal banyak dari kita enggak kenal. Anda tahu sekarang, apakah Anda tahu Yesus Kristus? Mayoritas Anda angkat tangan. Kalau saya tanya, apakah Anda mengenal Yesus Kristus secara pribadi? Siapa di antara Anda akan angkat tangan? Wah, ini gawat ini. Ini gawat ini. Serius. Guys, serius guys. Saya tanya, siapa di antara Anda mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Kamu tadi angkat tangan, puji Tuhan ya. Ini Ibu Lili ya, istri pendeta harus. Nah, yang lainnya. Nah, itu kamu oke. Ya, puji Tuhan. Yang belum angkat tangan ya. Aduh. Sorry ya, kamu punya rumah kan? Ya, kamu punya rumah. Orang macam apa yang kamu izinkan masuk ke dalam rumahmu? Orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tidak kenal? Hah? Orang yang kamu kenal kan? Ya, permisi tanya, kepingin masuk surga enggak? Surga itu rumahnya Tuhan. Lah Tuhan kira-kira mau mengizinkan kamu masuk ke dalam rumahnya kalau Tuhan enggak kenal kamu? Come on man, this is a very simple logic loh. Nah jadi kalau seandainya Anda berpikir bahwa saya tidak perlu kenal Yesus, suatu hari waktunya saya tinggal ketok pintu, dia harus bukakan pintu. Gak mungkin lah ya. Mengenal dia secara pribadi itu harus menjadi kerinduan kita. Bergaul dengan dia. Memang tidak mudah, awalnya juga tidak mudah. Sorry ngomong, kalau kita lagi PDKT itu tidak mudah. Kita mencoba untuk masuk di dalam kumpulan komunitas baru itu tidak mudah. Harus ada usaha. Tetapi with practice makes perfect. The more we talk, the more semakin sering kita ngomong-ngomong, semakin sering kita bergaul, semakin sering kita sediakan waktu. Kita jadi saling mengenal dan orang-orang itu mengenal kita. Demikian juga hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengenal dia secara pribadi. Kalau kamu semua kepingin masuk ke rumahnya dia suatu hari nanti, engkau harus mengenal dia dan dikenal oleh dia. Kedua, dan kuasa kebangkitannya. Ini menjadi goal yang dikejar oleh Rasul Paulus dan ini seharusnya menjadi goal yang menjadi goal buat kita. Anda tahu yang dimasukkan kuasa kebangkitannya itu apa di dalam ayat ini? Di dalam bagian lain dari surat Rasul Paulus itu berkata, tidak tahukah engkau bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus itu adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya sampai pada zaman ini. Kuasa kebangkitannya ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan menunjuk kepada karya Roh Kudus. Apakah engkau mengenal, apakah engkau sudah bergaul, apakah engkau sudah merasakan dan engkau dapat bekerja mengalir bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus itu. Kedua. Dan yang ketiga, ini tidak enak. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya mohon maaf ya, kalau selama ini mungkin Anda sering dengarkan khotbah yang enak-enak gitu ya. Anda baik, Anda diberkati, Anda anak Tuhan dan segala macam. Saya sekarang harus menyampaikan kepada Anda sebuah realita. Kita dipanggil
Kita orang Kristen itu artinya adalah Kristus-Kristus kecil. Kita dipanggil untuk menjadi Yesus Kristus bagi dunia ini. Dan Anda tidak akan bisa menjadi Kristus-Kristus kecil kalau Anda tidak mengalami kehidupan seperti Dia. Yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah tidak memandang kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang budak dan turun. Dan di dalam keadaannya itu dia taat sampai mati. Anda tahu di dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus berkata, barang siapa menderita bersama dengan aku, mereka akan memerintah bersama dengan aku. Nah, kalau ada yang berkata, oh kita ini anak raja. Oke, bagaimana kalau saya katakan kepada Anda, daripada cuma sekedar jadi anak raja, siapa ingin menjadi raja? Karena sudah dikasih tahu, Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa rela mau menderita seperti aku, maka mereka akan memerintah bersama dengan aku. Maukah engkau menderita? Karena iman percayamu di dalam Yesus Kristus. Apakah maukah engkau mau menderita ketika engkau taat melakukan firman Tuhan meskipun di sekelilingmu dunia berkata itu bodoh dan salah. Saya masih ingat saya pernah bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar. Dan di dalam perusahaan yang besar itu persaingan terjadi, saling karyawan saling sikut, bahkan kalau perlu tusuk dari belakang, bahkan kalau perlu ya bos itu ditipu. Saya sudah ngalami seperti itu, saya pernah cerita kepada Anda. Tapi saya tetap aja, pokoknya saya harus jujur. Saya tetap. Saya masih ingat, sampai sekarang saya masih ingat. Seorang teman saya yang saya rekrut masuk dan menjadi bawahan saya. Dia bergaul, dia menjadi salah satu manajer yang cukup populer, cukup sukses. Dia tuh ngelihat saya di dalam sebuah konferensi, kami pertemuan seluruh Indonesia kumpul di satu kantor dan dia melihat saya. Dia itu sampai datang ke saya, kemudian dia ambil kertas yang saya tulis. Kamu ini kayak gini, ini mau buat apa sih? Buat apa sih? Seluruh perusahaan ini maling semua, buat apa kamu tetap jujur? Saya masih ingat sekali. Dan saya tahu dia ngomong kayak gitu tuh di dalam kehancuran hatinya. Karena dia melihat sahabatnya ini, kok ya tetap gini aja. Padahal semua orang tipu kanan, tipu kiri, curi sana, curi sini. Saudara-saudara sekalian, saya harus ngomong sama Anda, karier saya tidak berlangsung dengan baik di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, Anda mau enggak menderita seperti Kristus? Ini benar dan itu tetap benar meskipun banyak orang berkata itu tidak benar. Suatu kebenaran tetap benar meskipun yang lain berkata tidak benar. Tetapi perhatikan baik-baik ini. Hasilnya nomena yang lebih dalam, lebih tinggi daripada fenomena. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Anda tahu, semua orang akan mati. Yes or no? Setuju? Setuju? Yes. Kalau ada yang ngomong, enggak Pak, saya enggak akan mati. Sekali lagi saya ngomong, Anda perlu terapi. Oke, semua akan mati. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang akan kembali hidup? Anda cari semua konsep pemikiran yang terbaik di sepanjang kebudayaan manusia. Maka Anda akan menemukan filsafat dan agama. Dan Anda cari apa yang paling utama yang dikumulkan baik oleh filsafat dan agama. Sebenarnya hanya satu pertanyaan yang sangat fundamental. Bagaimana supaya manusia bisa melewati kematian? So, ayat ini ya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ulangi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus secara pribadi. Dan kuasa kebangkitannya itu. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. This is the ultimate.
Nah, saya tadi memulai dengan mencoba untuk membawa Anda pada pemikiran. Itu realita, ini realita. Pertanyaannya, realita yang sejati itu yang mana? Mohon maaf ya, saya kasih contoh aja. Kenapa Anda sekarang memakai baju yang Anda pakai? Ada pernah mikir gak? Kalau mau jujur, Anda pada hari ini memakai baju yang Anda pakai, bahkan potongan rambut yang Anda ini sedang gunakan saat ini. Itu karena Anda diberitahu dunia bahwa itu adalah baju yang baik, potongan rambut yang baik. Yes or no? Plato di dalam sebuah ilustrasi yang sangat terkenal sekali, yaitu ilustrasi gua. Dia mengatakan begini, sebenarnya manusia ini tidak tahu ya. Kita itu semua itu bagaikan orang yang sedang duduk di dalam sebuah gua. Ya. Dan kemudian kita ini duduk, lalu kemudian kita ini nonton, oh kayak wayang begitu, kayak gambar. Mungkin Anda kalau kita gambaran sekarang itu kita sedang nonton TV atau YouTube gitu ya. Kita nonton gitu ya, oh kita ngelihat, oh inilah realita yang kita pahami. Tapi kita nggak sadar, realita yang ada di depan mata kita, yang kita percayai sebagai realita itu sebenarnya adalah hasil karya orang-orang yang ada di belakang. Mereka menciptakan itu, mereka mengajarkan itu, mereka mengatakan ini loh realita. Dan kita menerima itu karena kita terus menerima itu, ya ini realita. Oh baju yang benar itu kayak gitu, oh gini, oh kalau potong rambut yang benar kayak gitu, kalau punya kendaraan itu yang itu, terus begitu. Anehnya ya, mereka memberitahukan kepada kita pada hari ini baju yang bagus, yang baik dipakai itu. Lewat 1 bulan mereka akan menunjukkan kepada Anda baju yang lain yang baik untuk dipakai. Yes or no? Nah Anda tahu kemudian Plato berkata, tapi ada satu orang yang pandai. Ada satu orang yang pandai, dia ngelihat, masa cuman ini? Lalu kemudian dia mulai tolak-tolak, dia jadi sadar, loh apa yang kita lihat itu ternyata yang belakang ini yang jadi master puppetnya, yang menampilkan kepada kita. Terus dia lihat kanan, dia lihat kiri, apakah ada yang lain dari ini? Orang yang pintar ini lalu kemudian menelusuri gua itu. Dan voila, dia menemukan pintu keluar dari gua itu. Dan ketika dia keluar dari gua itu, dia terkejut. Dia melihat alam semesta, dia melihat langit yang tak terbatas itu. Oh begitu indah. Lalu kemudian dia melihat pohon-pohon, dia melihat hewan-hewan, dia melihat rumput, dia melihat, semuanya ini sebuah realita yang begitu luas yang tak terbatas. Lalu kemudian dia cepat-cepat kembali ke teman-temannya ngomong, hehehe ini loh di luar itu ada ini, ada ini, ada ini. Anda tahu apa yang terjadi? Semua orang di dalam gua itu ngomong, ngawur aja kamu itu, ini loh realita. Ini loh di depan kita, ini realita. Tapi dia ngomong, loh enggak. Ini cuma gambaran, ada realita yang sebenarnya yang jauh lebih besar. Tetapi mayoritas orang-orang di dalam gua itu tidak percaya. Kenapa? Karena mereka sudah terpukau dan seumur hidup mereka melihat realita yang sebenarnya hanyalah fenomena. Bapak dan Ibu, teman-teman, kita diajar oleh Alkitab untuk mampu melihat realita yang sejati. Allah pencipta semesta alam ini menceritakan kepada kita, hey, what you see right now, apa yang sedang kau lihat sekarang, apa yang sedang kau alami sekarang, itu hanya sementara dan itu akan terus berubah. Aku memberitahukan kepada engkau realita sejati, realita ini tidak akan berubah. Suatu hari nanti, apa yang kita pakai ini akan lepas. Dan jati diri kita yang sejati, yaitu manusia rohani itu akan muncul. Dan disitulah kita barusan hidup di dalam realita yang sesungguhnya. Renungkanlah ini baik-baik. Ketika engkau merenungkan masa depanmu, ketika engkau menentukan goal-goal di dalam kehidupanmu, pilih yang mana realitas jati, yang untuk itu kamu rela untuk mencurahkan hidupmu di dalamnya. Hari ini kita menerima 3 hal yang paling penting. Mengenal Dia, mengenal kuasa yang bekerja di dalam kebangkitannya itu. Dan kemudian siap untuk menderita, menjadi sama seperti Dia. Supaya suatu hari nanti kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Mari pada saat ini kita ambil 1 teduh sejenak. Saya mengundang para pemusik untuk bangkit
untuk naik. Tuhan, saudara-saudaraku, pada saat ini ambillah saat teduh sejenak. Pada saat ini engkau datang kepada Tuhan. Jika engkau sudah mendengar firman ini, izinkan pada saat ini Roh Kudus untuk berbicara kepada Anda, membawa kepada Anda perkara-perkara yang harus Anda bereskan di dalam kehidupan Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudahkah engkau di dalam hidupmu, sudahkah engkau memiliki relasi pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu? Jika engkau sudah pernah mengenal Dia, apakah sampai hari ini pun engkau tetap berjalan dan bergaul dekat dengan Dia? Semakin mengenal pribadi Yesus, semakin dikenal oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau sudah undur dari Dia? Engkau sudah membalikkan wajahmu dan memunggungi Dia? Engkau sudah kecewa sama Dia? Apakah selama ini di dalam hidupmu engkau mengandalkan pengertianmu sendiri, pemikiran-pemikiranmu sendiri, kekuatanmu sendiri, kekayaanmu, koneksimu, dan engkau tidak memberi ruang kehadiran Roh Allah, Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidupmu? Engkau tidak mengizinkan Dia untuk mengubah-ubah hidupmu. Engkau ingin menjadi pemimpin hidupmu sendiri. Maukah engkau pada saat ini untuk berkata, ya Roh Kudus, mari masuk di dalam hidupku, mari bekerja, mari pimpin hidupku. Aku mau bersandar kepadamu, aku mau berharap kepadamu. Di dalam setiap masalah hidupku, pekerjaan, studi, relasi, masa depanku, mari Roh Kudus terlibat. Kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam diriku, katakan itu kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang menderita, yang dihina, yang dicaci, yang difitnah karena Yesus. Tuhan berkata, berbahagialah engkau karena upahmu besar di surga. Dengan demikianlah dunia ini telah memperlakukan para nabi. Luar biasa. Upah para nabi. Oh haleluya. Ambillah saat ini untuk berbicara kepada Tuhan. Adakah bagian-bagian daripada kehidupanmu yang mau kau koreksi, mau kau rubah? Tuhan mampu untuk memampukanmu. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami berdiri di depan-Mu. Kami menerima firman-Mu. Engkau menolong kepada kami untuk melihat realita yang sejati. Bukan sekedar fenomena, tetapi realita yang tak akan berubah. Tolonglah kami untuk mengimani ini, percaya. Dan ya Tuhan, hidup kami siap untuk dipimpin oleh-Mu. Ini kami Tuhan. Datanglah kepada kami. Tolonglah kami. Pulihkan kami. Mampukan kami. Pimpinlah kami. Supaya hidup kami
menjadi terang buat dunia ini. Menolong banyak orang keluar daripada kegelapan, menemukan kebenaran yang sejati, sama seperti kami sudah menemukan. Oh, kami rindu untuk mengenal Engkau, bergaul dengan lebih dalam denganmu. Engkau menjadi kekasih kami, seperti Engkau sudah begitu mencintai kami. Thank you, Lord, thank you. Bless your people. Bless your people. In Jesus' name. Amen. Kita nyanyikan lagu Jadikanku Penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita meminta kepada Tuhan untuk menjadikan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri untuk menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, haleluya. Biarlah ini menjadi suatu pujian doa kita kepada Tuhan. Tuhan, jadikanku penyembah yang benar. Jadikanku untuk mengejar hal-hal yang benar di dalam kehidupan ini yang sudah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu. Agar aku hidup menyenangkan Engkau Tuhan, Allah yang telah terlebih dahulu mengasihiku dan bahkan berkorban bagiku. Amin, Yesus, haleluya. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. kekuatanku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap akal budiku. Aku mau mengasihi Engkau, aku mau mengenal Engkau.
apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupanku. Tuhan, Kau menolong kami masing-masing. Jikalau kami pada saat ini masih mengejar hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan realita yang sejati. Banyak sekali hal-hal yang merupakan kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kami secara jasmani yang telah membutakan mata kami untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan sejati kami di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kami miliki di dalam dunia ini hanyalah sementara saja, tetapi kami harus memikirkan apa yang menjadi kekekalan Tuhan yang dapat kami bawa sampai kami berjumpa dengan Engkau di surga nanti ya Tuhan. Tolong kami untuk mengejar hal-hal yang sejati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami oleh Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan kami kerinduan di dalam hati kami ya Tuhan. Untuk kami rindu mengenal Engkau, untuk kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan di dalam doa-doa pribadi kami. Untuk kami rindu membaca merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk datang dalam persekutuan-persekutuan di mana kami dapat dipakai Tuhan menjadi berkat, di mana kami boleh juga bertumbuh di dalam firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Jika ada hal yang menghalangi kami untuk semakin mengenal Engkau, mari Tuhan Engkau mengangkat semuanya itu. Engkau menolong kami Tuhan untuk menjadi pemenang. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami, menjadi penolong dan sahabat kami. Kami tidak dibiarkan sendirian jadi yatim piatu di dalam dunia ini. Engkau masih membiarkan kami hidup di dalam dunia ini, mengizinkan kami hidup. Oleh karena Engkau mempunyai rencana di dalam kehidupan kami. Dan Engkau menyatakannya itu melalui Roh Kudus-Mu. Roh Kudus sahabat kami. Kami mohon pimpinan-Mu setiap saat dalam hidup kami. Agar kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh dipakai oleh Engkau ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga orang-orang lain juga boleh mengenal kebenaran yang sejati, keselamatan di dalam Engkau, apa yang menjadi kekekalan di dalam kehidupan ini yang perlu dikejar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, membukakan mata kami. Kiranya kami memiliki telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dan berbahagialah kami yang melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya serahkan kepada Kli. Shalom teman-teman, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kuncoro untuk firman-Nya yang sangat berkati sekali. Dan dapat salam juga dari Bapak Gembala kita, Pastor. Bapak Gembala kita juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya kepada Pastor Kuncoro. Ya. Oke, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk doa persembahan ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami melalui Pastor Kuncoro ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, firman yang kami dengarkan ini bukanlah suatu kebetulan ya Tuhan, tapi karena Engkau ingin berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, sekarang tiba waktunya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami, atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui via transfer ke rekening gereja kita. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Nah, saya ingin mau welcome buat teman-teman yang sudah datang, welcome. Jangan lupa minggu depan datang lagi di ibadah kita jam 10 di tempat ini. Saya juga mau menyapa teman-teman yang sedang nonton secara online, yang sedang beribadah secara online juga. Kiranya kita dapat bertemu suatu saat nanti. Nah, lalu ada beberapa pengumuman untuk minggu depan. Hari Selasa ini kita akan ada More Moment of Restoration yang akan diadakan secara online jam 7:30. Buat teman-teman yang rindu ingin berdoa, bagi beberapa pokok doa yang ingin mendoakan, kiranya teman-teman bisa join bersama More kita ini. Karena sedikit sharing dari saya juga banyak diberkati sih melalui More ini. Meskipun kelihatannya More cuma online tapi cukup terberkati kok dengan firman sharing yang dibawakan oleh Bapak Gembala juga, Ibu Gembala, cukup terberkati. Nah, lalu hari Kamis kita akan ada KTB yang
diadakan setiap hari Kamis jam 7. Nah, KTP ini ada di beberapa tempat, ada KTP Barat 1 dan 3, KTP Barat 2, dan KTP Timur. Nah, untuk KTP ini yang lebih lengkapnya kalian bisa cek di Instagram kita, karena tempatnya setiap minggu itu berganti, ya nggak setiap minggu juga sih, cuma kadang tempatnya berpindah, jadi ada baiknya kalian kontak teman-teman yang sudah join untuk lebih update-nya. Ya, lalu kita juga ingin merayakan teman kita yang berulang tahun, tapi kayaknya nggak hadir ya. Untuk Marisa dan Pink, sebenarnya tidak hadir. Jadi sekian pengumuman, saya kembali kepada Ibu Lili. Salam dari Pak Agus. Pak Agus saat ini sedang melayani di gereja lain, di gereja GMS Selatan, dan gereja ini ada hamba-hamba Tuhan, para pelayan di dalam gereja tersebut maupun jemaat yang mengambil sekolah teologi di STT Satya Bakti. Jadi kita punya kerjasama dengan gereja tersebut dan Pak Agus diundang untuk melayani mereka. Terima kasih buat setiap jemaat yang selalu mendukung dan mendoakan kami sekeluarga di dalam pelayanan di gereja SAF Surabaya maupun di STT Satya Bakti. Kiranya Tuhan memakai kita sekalian untuk menjadi berkat, ya kita bekerja bersama-sama untuk memberitakan kabar baik, di mana tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang, dan kita ingin agar semakin banyak orang mengenal kabar keselamatan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan. Dunia yang tidak memiliki pengharapan, banyak sekali kesulitan, tantangan yang terjadi belakangan ini, tetapi mari kita membawa kabar pengharapan bagi mereka. Mari kita membawa kabar sukacita bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jawaban. Ya, mari kita menjadi terang dan garam, ya, menjadi berkat. Kita akan bangkit berdiri dan menutup ibadah pada siang hari ini. Saya minta Saudara Ken akan berdoa untuk menutup ibadah dan saya akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat kemurahan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau tolong setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami terus teguh bersama firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, agar kami mencapai tujuan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya engkau menemukan damai sejahtera yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan engkau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kemurahan dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekelilingmu. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai Maranatha,